Sekarang, melalui beberapa ayat yang sudah kita baca tadi, kita mau melihat sebuah pola atau pandangan yang baru yang hendak kita perbaharui sebagai identitas kita sebagai pengikut Kristus. Yang pertama, kita memperhatikan badai terjadi tidak berarti Tuhan itu jauh dari kita. Namun, di dalam badai, Tuhan juga bisa bergerak menunjukkan kuasanya. Sama seperti teks tadi, Tuhan berjalan, mereka melihat Tuhan hadir, pernyataan Tuhan, justru terjadi badai. Nah, lalu selanjutnya, guncangan yang terjadi ataupun situasi yang kompleks yang terjadi saat ini bukan selalu menjadi tanda kehancuran. Jadi jangan langsung kita katakan sebentar lagi akan kiamat. Justru sebaliknya, kita mengatakan bahwa guncangan yang terjadi, situasi yang kompleks yang terjadi, ini menunjukkan bahwa tanda keselamatan itu sudah mendekat. Tanda keselamatan itu sudah mendekat karena Tuhan hadir dalam setiap pergumulan orang-orang yang percaya, termasuk pergumulan yang kita bawa hari ini, sehingga bisa saja kita tidak bersukacita dalam persekutuan kita, baik secara langsung kita hadir di gereja ini ataupun secara virtual. Mari kita renungkan bahwasanya Tuhan itu juga datang di dalam badai. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Inilah poin yang pertama. Yang kedua, ini yang menjadi puncak dalam teks kita pada hari ini. Bersukacitalah karena kasih setia Tuhan. Bersukacitalah karena kasih setia Tuhan. Nah, kembali Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita coba ini tangan kanan kita sekarang kita letakkan di dada kita masing-masing. Kita tenangkan dulu diri kita sekarang. Siapa tahu di antara kita sedang mengalami kelelahan dalam hidup. Saya tidak tahu, entah saya juga secara pribadi merasakan demikian, atau kita juga yang mendengarkan khotbah pada hari ini, kita sedang merasa kelelahan. Kita bangun pagi, kita langsung mengerjakan pekerjaan kita. Kita laksanakan aktivitas kita, rutinitas kita setiap hari. Ada yang bekerja di sawah, ada yang bekerja di kebun, ada yang bekerja di perkantoran, dan lain sebagainya. Kita lakukan itu, aktivitas itu. Setelah selesai kita melaksanakan aktivitas kita, kita kembali ke rumah kita masing-masing. Kita bertemu dengan keluarga. Lalu ketika kita lelah, kita istirahat, kita tidur. Besok kita lakukan aktivitas yang sama. Bisa saja di antara kita merasa bosan dan lelah dengan rutinitas yang selalu mengalir, selalu terjadi dalam hidup kita. Ada kelelahan yang tidak pernah bisa hilang meskipun kita tidur. Ada juga kekhawatiran yang tidak pernah hilang meskipun kita sedang berdoa, kita sudah berdoa. Ada juga beban yang tidak hilang ketika kita sudah serahkan itu kepada Tuhan berkali-kali. Dan beban inilah yang Tuhan mau tunjukkan, kamu itu tetap menjadi orang yang kukasihi. Kalau kita masih diingatkan melalui firman Tuhan pada saat ini, lalu kita akan kembali merenungkan dengan masing-masing menyatakan bahwasanya seperti teks di ayat 16, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Artinya adalah ketika ketenangan itu hadir, apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, saya mengaku dalam iman saya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Meskipun saya gemetar, meskipun saya menggigil, meskipun saya merasa ketakutan. Dan di sini yang sangat menarik, Habakuk tidak menutup reaksinya sebagai manusia biasa. Dia tidak mengatakan aku kuat. Dia tidak mengatakan aku siap. Dia tidak mengatakan aku tidak takut. Tapi justru sebaliknya, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Ketika aku mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Dia tidak merasa saya kuat, saya tidak takut, saya siap. Tapi justru inilah kejujuran dari orang yang dekat kepada Tuhan. Tuhan, aku merasa takut.
Tuhan, aku khawatir. Sampaikan itu kepada Tuhan. Iman itu akan bekerja semakin baik ketika kita mau mengakui kelemahan kita secara jujur di hadapan Tuhan. Termasuk dengan dosa yang telah kita lakukan selama ini. Jujurlah di hadapan Tuhan.